Adapun hajat, kebutuhan. Kebutuhan. Kalau kebutuhan itu sangat mendesak, maka menjadi darurah. Al-hajatu tunazzalu manzilatad darurah idza tarrat aw ghalabat. Kalau kebutuhan itu sangat mendesak, maka akan menjadi darurah. Yang ketiga adalah tahsinat atau tahsiniyat, yakni pelengkap dalam kehidupan seorang muslim. Seperti adab berbicara, adab makan dan seterusnya. Itulah penghias kehidupan seorang muslim. Nah, perlu kita bahas yang pertama tadi. Darurah. Hal yang darurah dilakukan penelitian oleh para ulama melalui Al-Quran dan Sunnah, mana mereka menyimpulkan darurah itu mencakup 5 hal yang amat sangat dijaga oleh Islam. Yang pertama adalah hifdzu ad-din, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal. Yang keempat adalah hifdzul ard atau nasl, jadi menjaga kehormatan atau keturunan. Yang kelima adalah hifdzu al-mal, menjaga harta. Intinya itu, Pak. Kalau ada sebuah fatwa yang bisa merusak salah satunya, dipastikan fatwa tersebut salah. Karena fatwa itu harus memperhatikan maqasid. Salah satunya itulah maqasid daruriyah. Ya. Untuk menjaga agama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan rukun iman, rukun Islam. Iman kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya. Untuk menjaga agama Islam, Allah mewajibkan mengikrarkan dengan kalimat syahadat, mengerjakan salat, menunaikan zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Itu untuk menjaga agama, Pak. Ya. Untuk melanggengkan keberadaan. Upaya preventif agar agama terjaga, bagaimana caranya? Wasilahnya agar agama terjaga, salah satunya adalah menegakkan jihad fisabilillah. Tadi. Ya. Kemudian membunuh orang-orang murtad. Membunuh orang-orang yang mengolok-olok agama Islam. Mengolok-olok agama Islam, syariat Islam, Nabi. Itu hukumnya dalam Islam apa? Makanya kalau yang lagi rame itu udah terbunuh itu, Pak. Kita bahas hukum Islam loh ya. Kita nggak dosa di hadapan Allah kalau ada yang mencaci maki Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita bunuh. Hukum Islam loh ya. Kita nggak dosa di hadapan Allah. Tapi kembali lagi bahwa hukum tidak bisa diterapkan oleh individual, harus ada yang memayungi. Nah itu. Nah ini, untuk menjaga agama. Kemudian untuk menjaga agama dilarangnya bid'ah. Karena kalau bid'ah dibolehkan, rusak agama, Pak. Betul? Sak penake dhewe. Siapapun orang bisa berinovasi dalam beragama, maka bid'ah dilarang di dalam Islam. Untuk menjaga agama. Yang kedua, untuk menjaga jiwa manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala membolehkan makan, minum. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Allah menghalalkan makan, minum. Itu untuk menjaga jiwa. Tindakan preventifnya untuk menjaga jiwa, Allah mensyariatkan qisas kalau ada yang membunuh. Ditegakkan hukum qisas, walakum fil qisasi hayatun. Dalam qisas itu ada kehidupan. Karena dengan membunuh satu orang menyelamatkan orang lain. Ya, coba kalau tidak ada qisas, orang akan mudah membunuh, begal membunuh, tawuran membunuh. Gampang sekali nyawa manusia. Tapi kalau qisas ditegakkan, disiarkan melalui televisi,
Kira-kira orang-orang yang akan berlaku jahat ditonton oleh seluruh bangsa Indonesia. Orang yang membunuh dihukum panjung dengan pedang yang tajam, begitu menyentuh langsung jatuh kepalanya. Serem enggak tuh? Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, agar disaksikan oleh kaum muslimin. Untuk mencegah, itu pencegahan untuk menjaga jiwa manusia. Ya. Kemudian untuk menjaga akal, ya, Allah menyuruh untuk makan makanan yang thayyibat, bukan hanya halal tapi thayyib. Ya. Gorengan halal Ustaz, halal, tapi kurang thayyib. Bagi orang-orang tertentu gorengan bermanfaat. Tapi bagi yang sudah berlebih kolesterol, maka tidak thayyib. Ya. Nah ini. Untuk menjaga akal, Allah memberikan hukum bagi orang yang minum khamr. Itu tindakan preventifnya. Untuk menjaga kehormatan keturunan, Allah memerintahkan kita untuk menikah dan menikahkan anak-anak kita. Itu. Tindakan preventifnya, Allah memberikan hukum bagi pelaku zina, liwat, dan seterusnya. Itu menjaga keturunan. Kemudian yang terakhir adalah menjaga harta. Maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Tindakan preventifnya Allah mengharamkan riba, pencurian, dan seterusnya. Itulah hukum Islam. Itu yang dikenal dengan ad-daruriyatul khams. Betapa indahnya agama Islam. Ya. Nah, di antara daruriyat itu, para ulama bersepakat bahwa dua yang pertama didahulukan daripada tiga yang terakhir. Dua yang pertama apa? Agama dan jiwa. Jika ini berbenturan dengan tiga yang terakhir, ulama bersepakat didahulukan yang dua. Contoh ini, antum akan dibegal. Konsekuensinya motor hilang. Tapi begalnya banyak, bawa senjata tajam, kemungkinan mereka akan nekat. Di situ berbenturan antara jiwa dengan harta. Bagaimana? Lawan kalah, terbunuh, bisa jadi. Maka lebih baik mengalah. Lalu dengan hadis Nabi SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Harus dipahami dengan maqasid. Ketika Anda kira-kira mampu, qadarullah, kemudian Anda kalah, Anda meninggal, nah itu sudah terkena hadis itu.